merupakan salah satu negara yang dikenal dengan keberagaman agamanya. Salah satu agama yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia adalah agama Islam. Meski menjadi agama mayoritas, Islam tidak menjadi agama penghalang untuk kebebasan masyarakat beragama lainnya. Masyarakat Indonesia mampu menanamkan sikap toleransi yang tinggi dalam setiap aktivitas keagamaannya, sehingga bisa hidup rukun dan harmonis di tengah perbedaan agama yang dianutnya. Namun, di sisi keharmonisannya, Islam juga memiliki berbagai tantangan yang mengancam kerukunan beragama di Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini. Salah satu fenomena yang menjadi tantangan umat Islam dan umat beragama lainnya adalah sikap al-ghuluw yang masih dimiliki oleh sebagian umat Islam. Maka dari itu, agar Indonesia terhindar dari sifat al-ghuluw, umat Islam perlu mengambil langkah-langkah strategis yang mendukung pemahaman agama yang moderat dan juga berimbang. Umat Islam juga perlu tahu apa makna dari al-ghuluw, juga apa bentuk-bentuk dari al-ghuluw, juga bagaimana mencegah agar umat Islam tidak memiliki sifat al-ghuluw. Secara bahasa, al-ghuluw bermakna hal yang melewati batas atau hal-hal yang berlebih-lebihan. Dalam kamus kontemporer, lapas-lapas ghuluw semakna dengan ifrat, yang artinya keterlaluan dalam perbuatan atau hal yang melampaui batas. Dalam terminologi, syariat al-ghuluw sering disebut dengan ekstremisme atau bersikap hiperbola pada suatu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Sedangkan al-ghuluw menurut istilah syara ialah perbuatan atau sikap yang berlebih-lebihan dalam memuliakan atau meninggikan derajat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan semestinya. Bentuk-bentuk al-ghuluw diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu i'tiqadi, yang kedua amali, yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah tradisi. I'tiqadi atau al-ghuluw dalam akidah, yaitu sikap berlebih-lebihan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok, seperti pemikiran fikroh-fikroh sesat dari ahli kalam dan filsafat yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu amali atau al-ghuluw dalam muamalah. Yang dimaksud al-ghuluw jenis ini adalah al-ghuluw yang berkisar pada hukum syariat yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Yaitu sikap berlebihan atau melampaui batas dalam pelaksanaan ibadah, baik yang bersifat sunnah ataupun bersifat wajib, sehingga tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga yaitu ghuluw dalam ibadah, ialah memberatkan suatu ibadah atau bersikap berlebih-lebihan dalam melaksananya, sehingga pada akhirnya dianggap kufur dan keluar dari Islam, seperti contohnya ghuluw Khawarij dan Mu'tazilah. Yang keempat adalah al-ghuluw dalam tradisi atau kebiasaan, yaitu jika seseorang berpegang pada kebiasaan dalam suatu perkara baru melebihi daripada kebiasaan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah berlebih-lebihan dalam kebiasaan. Di Indonesia sendiri ada banyak kasus al-ghuluw yang akhirnya menyebabkan Islam dipandang dengan agama yang ekstrim. Islam dianggap agama yang kasar dan tidak memiliki toleransi dalam bermasyarakat, yang akhirnya menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan pada umat beragama lainnya. Beberapa kasus al-ghuluw dapat dilihat dalam bentuk praktik, sikap, atau pandangan tertentu yang melewati batas moderasi yang diajarkan dalam agama. Beberapa contoh kasus yang masih sering dilakukan di Indonesia diantaranya yang pertama yaitu pengekangan kegiatan beragama di luar kelompoknya. Ada kelompok yang membatasi pengikutnya untuk hanya mendengarkan kajian dari tokoh-tokoh tertentu saja dan melarang atau memusuhi tokoh-tokoh yang berbeda pandangan. Sikap ini mencerminkan fanatisme yang berlebihan terhadap individu atau kelompok tertentu dan tidak memberi kesempatan untuk memahami keberagaman pandangan dalam Islam. Kasus yang kedua yaitu larangan perayaan Hari Nasional dan Budaya. Ada kelompok yang menganggap hari nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai bid'ah atau perbuatan yang melanggar syariat.
Mereka juga menolak perayaan budaya seperti tradisi Maulid atau sekaten dengan alasan itu tidak ada di zaman Nabi. Padahal Islam menghargai keberagaman budaya selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana al-ghulu dalam beragama bisa menimbulkan dampak negatif baik pada individu maupun pada masyarakat. Berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan dan diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yaitu yang pertama, memiliki sikap tawasud, yaitu sikap tengah-tengah, tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Melakukan segala sesuatu atau melakukan segala aktivitas, baik itu dalam hal ibadah ataupun muamalah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa melebih-lebihkan dan juga fanatik. Yang kedua, memiliki sikap tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan, menganggap saudara kepada mereka yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Tasamuh bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda, namun hanya sekedar mengakui perbedaan tersebut sebagai keadaan yang tak terbantahkan. Ketiga, yaitu memiliki sikap tawazun atau sikap menjaga keseimbangan dalam penggunaan dalil akli maupun dalil nakli. Keempat, selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga Sunnah, yaitu berpegang teguh terhadap jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para Rasul-Nya, karena dengan kembalinya seorang muslim kepada jalan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka ia tidak akan melenceng dari kesesatan, dan setiap masalah yang datang pasti ada jalan keluarnya apabila ia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, yaitu memperkuat akidah, karena akidah merupakan pilar utama agama Islam dan merupakan landasan utama yang berdiri di atas seluruh cabang-cabang, serta merupakan jalan untuk menuju kebahagiaan dan kemenangan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.